Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, Minhajul Muslim, tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan kita akan masuk ke bahasan selanjutnya dari bab jihad, yaitu salah satu materinya, materi ke-8, akad zimmah dan hukum-hukumnya. Di poin A-nya, akad zimmah itu. Akad zimmah adalah atau ialah pemberian jaminan keamanan terhadap orang kafir yang bersedia menerima jizyah atau upeti kepada kaum muslimin, serta berjanji kepada kaum muslimin mengenai kesediaannya menerima pemberlakuan ketentuan hukum syariat Islam dalam kasus pelanggaran berat seperti kasus pembunuhan, pencurian, dan pelanggaran kehormatan. Jadi kalau Anda tanya apa itu zimmah, ya, adalah orang-orang yang punya akad kesepakatan dengan kaum muslimin bahwasanya mereka membayar jizyah. Sudah pernah kita singgung di awal-awal bab jihad, teman-teman sekalian, kalau kaum muslimin menawarkan kepada orang-orang non-muslim Islam. Kalau mereka nolak, maka ada pembayaran jizyah atau upeti. Dan kalau mereka menolak, maka terjadi peperangan, gitu kan. Nah, ini yang Nabi SAW selalu perintahkan pasukan beliau. Dan ahli zimmah ini adalah orang-orang yang takluk di tangan kaum muslimin. Mereka bersedia membayar upeti, dan juga selain membayar upeti kepada kaum muslimin yang akan ditentukan oleh pemimpin muslim di masa itu, juga mereka harus menerima peraturan Islam diterapkan di tempat mereka walaupun mereka bukan muslim. Ya, terutama dalam kasus-kasus yang besar seperti kasus pembunuhan. Ada kisos dalam Islam, ya. Ada dibalas juga akan dihukum mati. Kemudian ada pencurian yang dipotong tangannya. Dan juga pelanggaran-pelanggaran kehormatan. Ya. Mungkin orang yang sengaja menyebarkan fitnah atau gosip, ya kalau kita sekarang, atau hoax, ya. Maka itu hukumnya menyebarkan kebohongan dicambuk 80 derah. Ya. Di poin B-nya, siapakah yang berhak melakukan akad zimmah? Adapun orang yang berhak mengadakan akad zimmah ialah pimpinan atau wakilnya. Pimpinan negara kaum muslimin, ya. Sedang selain keduanya tidak berhak melakukannya. Berbeda dengan masalah pemberian perlindungan serta keamanan. Maka setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, dapat memberikan perlindungan serta keamanan. Seperti kasus pada saat Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha, ini saudari kandungnya Ali bin Abi Thalib, telah melindungi seorang laki-laki dari kaum musyrikin ketika penaklukan kota Mekah. Kemudian ia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qad ajarna man ajarti wa ammanna man ammanti ya ummahani." Sungguh kami akan melindungi orang yang engkau lindungi, dan kami pun akan menjamin keamanan orang yang engkau jamin keamanannya, wahai Ummu Hani. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari atau di nomor 2171. Saya jelaskan dulu sampai di sini, teman-teman sekalian. Waktu pembebasan kota Mekah, Nabi SAW datang ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan, 10.000 personel pasukan. Dan pada saat itu kaum muslimin berhasil melakukan Mekah tanpa ada perlawanan, karena pasukan Islam datang tiba-tiba dan mengepung kota Mekah, gitu. Ini disebabkan tentu pada saat itu Nabi SAW tidak menawarkan lagi Islam ke mereka, tidak menawarkan lagi upeti. Padahal sebenarnya peraturan dasarnya dari jihad itu, kalau ingin menyerang satu wilayah maka ditawarkan dulu Islam. Kalau mereka nolak baru kemudian upeti, kalau mereka nolak baru kemudian diperangi atau terjadi peperangan. Tapi kasusnya ini berbeda. Orang-orang Mekah, mereka berkhianat. Mereka tidak ada kesepakatan damai dengan kaum muslimin di kesepakatan Hudaybiyah.
Dan itu kesepakatan mereka adalah mereka tidak berperang selama 10 tahun. Dan juga ada koalisi ya, ada suku-suku yang bergabung, ada yang bergabung menjadi sekutunya kaum muslimin, ada yang menjadi sekutunya orang-orang Quraisy. Nah, pada saat itu suku yang partner dengan Quraisy sudah lama sekali berperang, yaitu suku Bakar melawan suku Khuza'ah, gitu kan. Dan pada saat terjadi perdamaian 10 tahun, maka mereka pun ikut peraturan itu, akad. Karena suku Bakar bergabung dengan Quraisy dan suku Khuza'ah bergabung dengan Muslimin, gitu kan. Nah, satu waktu pernah ada beberapa tokoh dari suku Khuza'ah lagi tawaf karena mereka pikir sudah nggak ada lagi cekcok, mereka damai 10 tahun. Beberapa orang dari suku Bakar melihat itu kesempatan, mereka selama ini bertahun-tahun perang dan mereka dendam sekarang. Maka mereka pun akhirnya menyerang dan membunuh beberapa orang suku Khuza'ah. Dan didukung oleh orang-orang Quraisy. Maka terjadi pengkhianatan pada saat itu. Ini sudah panjang lebar saya jelaskan di kajian sirah. Anda bisa kembali untuk lebih jelasnya ya, tentang masalah pengkhianatan Quraisy terhadap akad ya, atau kesepakatan Hudaybiyah. Maka setelah itu Abu Sufyan coba datang ke Madinah melobi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW mengatakan kami tidak pernah melanggar akad. Nah, kami pun tidak membatalkannya, tapi kecuali kalian melakukan hal-hal yang buruk. Dan pada saat itu Abu Sufyan dan teman-temannya Quraisy mengira Nabi SAW belum tahu informasi tentang pengkhianatan atau pembunuhan beberapa orang-orang dari suku Khuza'ah. Padahal pimpinan suku Khuza'ah dan beberapa tokohnya itu telah datang dan melapor kepada Nabi SAW. Maka beliau pun akhirnya membentuk pasukan. Dan tradisi Nabi SAW kalau membentuk pasukan, beliau tidak menjelaskan kepada seluruh prajurit akan menuju kemana. Ya, yang penting panglima-panglima perangnya sudah tahu kita akan menuju kemana. Jadi pada itu pasukan diarahkan ke arah suku Hawazin. Suku Hawazin ini tempat mereka di kota Taif, kurang lebih 70-80 kilo dari kota Mekah ya. Tempat Nabi SAW dulu dibesarkan, ya, Bani Sa'diyah di situ, ya, yang Halimah Sa'diyah di sekitar kota Taif. Intinya teman-teman sekalian, Nabi SAW mengarahkan pasukan ke sana karena memang kebetulan suku Hawazin sudah mengiklankan akan menyerang kota Madinah. Maka prajurit pun mengira akan menyerang ke sana, tapi ternyata di tengah jalan pada saat sudah dekat sekali dengan suku Hawazin, Nabi SAW tiba-tiba mengalihkan pasukan menuju ke Mekah karena sangat dekat jaraknya. Dan tiba-tiba saja mengepung kota Mekah dan akhirnya esok harinya ringkas ceritanya masuk ke kota Mekah dan akhirnya menaklukkan kota Mekah tanpa ada peperangan. Dan Nabi SAW melarang terjadi pembunuhan kecuali memang ada beberapa orang saja. Ada 9 atau 10 orang Nabi SAW suruh hukum mati gitu. Nah, kecuali yang melawan ya. Kalau yang masuk ke rumahnya, masuk ke Masjid Haram, masuk ke rumahnya Abu Sufyan, pada saat itu 3 kondisi ini, maka dia masyarakat Mekah itu yang masuk di 3 tempat ini ke Masjidil Haram, atau dia tutup pintu rumahnya di rumahnya, dia tidak ikut-ikutan, atau dia masuk ke rumah Abu Sufyan, maka pada saat itu Abu Sufyan pimpinan Quraisy ya, maka pada saat itulah aman. Tapi kalau ditemukan di jalan maka akan terjadi lepas dari mereka jaminan mereka bisa tidak dibunuh gitu ya. Nah, ada satu orang sempat bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan dia berkeliaran di jalan serta menggunakan pedang. Maka diserang oleh Ali bin Abi Thalib, diserang sampai hanya terjadi duel dan akhirnya dia pun melarikan diri karena dia sudah merasa terpojok dan dia masuk ke rumah Ummu Hani. Ummu Hani kebetulan adalah saudari daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ajma'in. Maka dia mengatakan, wahai Ummu Hani, tolong lindungi saya. Nah, Ummu Hani itu sudah muslimah ya. Maka Ummu Hani mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, sudah jangan ganggu dia karena saya sudah melindungi dia. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau gitu kita tanya Nabi SAW, apakah perlindunganmu terhadap orang kafir ini bisa diterima atau tidak? Ya, karena ini peraturan Nabi SAW tidak boleh berkeliaran di kota Makkah, tapi dia berkeliaran bahkan membawa pedang gitu.
dan bahkan mengajak berperang, duel gitu kan. Maka mereka pergi rame-rame ke Nabi SAW, lalu ditanya, lalu Nabi SAW mengucapkan kata ini, bahwasanya kami telah melindungi siapa yang kau lindungi, dan kami telah memberikan keamanan bagi siapa yang kau berikan keamanan, wahai Ummu Hani. Berarti untuk memberikan perlindungan secara pribadi, maka itu dibolehkan untuk setiap muslim. Ya. Dan ini menandakan tingginya kedudukan setiap muslim. Bahkan wanita pun boleh memberikan perlindungan kepada individu daripada orang-orang kafir yang kemungkinan bisa kena hukuman gitu ya. Tetapi akad zimmah, akad penentuan tentang upeti yang akan diambil dari satu wilayah yang mereka menolak Islam dan akhirnya mereka juga harus ikut dengan syarat Islam pada kasus-kasus yang besar seperti kasus pembunuhan atau pencurian dan pelanggaran-pelanggaran kehormatan. Sudah kami jelaskan tadi contoh-contohnya. Maka ini harus pemimpin negara atau wakilnya. Ya. Di poin C-nya, membedakan ahlul zimmah atau dalam kurung orang kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin dengan kaum muslimin. Jadi kita harus ada perbedaan di situ ya. Supaya ketahuan, karena di satu wilayah nanti akan hidup orang Islam dan orang non-muslim. Wajib membedakan ahlul zimmah dari kaum muslimin di dalam berpakaian dan lainnya supaya mereka dapat dikenali dan orang yang meninggal dari mereka tidak boleh dikuburkan di kuburan orang-orang muslim. Tidak boleh berdiri memberi hormat terhadap mereka, tidak boleh memulai ucapan salam terhadap mereka dan tidak boleh mendudukkan mereka di bagian depan dalam pertemuan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضياقه. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Jika kamu bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka buatlah mereka terpaksa mencari tempat yang lebih sempit atau mengalah gitu ya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2167 dan ini hadis diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam sikap terhadap orang-orang ahli zimmah. Ya. Di poin D-nya, hal-hal yang dilakukan oleh ahli zimmah atau hal-hal yang dilarang ya oleh ahli zimmah. Mereka tidak boleh lakukan itu. Hal-hal yang dilakukan ahli zimmah di wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Yang pertama, membangun gereja atau menjualnya. Atau merenovasi gereja yang sudah hancur. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tubnal kanisatu fil Islam wa la tujaddadu ma kharaba minha. Tidak boleh membangun gereja di negara Islam serta tidak boleh merenovasi gereja yang sudah hancur. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dan juga disebutkan dalam kitab Al-Mughni dan serta juga penulis kitab Nailul Autar menjelaskan masalah ini. Riwayat ini menjelaskan atau Syekh Abu Bakar Jazair mengangkat kalau wilayah itu adalah wilayah Islam, murni menerapkan semua peraturan-peraturan Islam, maka anjurannya agar tempat-tempat ibadah mereka tidak dirusak, tapi juga tidak boleh mereka membangun yang baru, apalagi di komunitas Islam. Ya. Nah, ini Allahu alam untuk menjaga agar kaum muslimin juga tidak terganggu. Sebagaimana juga umat Islam tentunya kondisi mereka umumnya tidak diizinkan untuk memiliki tempat ibadah di tempat mereka minoritas. Ya. Sangat jarang sekali mereka bisa memiliki tempat-tempat ibadah. Gitu. Tapi tempat-tempat ibadah yang sudah ada silahkan dipakai, tidak ada masalah. Yang kedua, meninggikan bangunan rumahnya melebihi bangunan rumah kaum muslimin. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi dan tidak boleh melebihi ketinggiannya. Hadis ini diriwayatkan Baihaqi, dinyatakan Hasan, jilid 6 halaman 205. Yang ketiga, secara terang-terangan minum minuman keras, makan daging babi di hadapan kaum muslimin, atau makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Tapi mereka wajib menyembunyikan setiap sesuatu yang diharamkan terhadap kaum muslimin, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi kaum muslimin. Ini yang dilarang. Di poin E-nya, hal-hal yang membatalkan akad zimmah. Adapun hal-hal yang membatalkan akad zimmah adalah yang pertama tidak mau memberikan upeti yang sudah disepakati.
Yang kedua, tidak menerima kemestian hukum syariat Islam yang merupakan salah satu syarat dalam akad. Jadi kita jika orang dibunuh harus dihukum juga sesuai dengan syariat Islam, orang mencuri dan seterusnya. Yang ketiga, berbuat lalim terhadap kaum muslimin dengan membunuh orang Islam, merampoknya, menahannya, melindungi mata-mata musuh, atau berzina dengan seorang muslimah. Yang keempat, mencela Allah, Rasul, dan kitabnya. Jadi ini hal-hal yang membatalkan akad zimmah. Yang terakhir berhubungan dengan masalah akad zimmah ini, teman-teman sekalian, adalah poin F-nya, hak-hak ahlu zimmah. Apa saja hak mereka? Adapun hak ahlu zimmah atas kaum muslimin ialah menjamin keamanan jiwa, harta dan kehormatan mereka tidak boleh diganggu. Rumahnya, pekerjaannya, kendaraannya, segala macam hak dia. Keluarganya, ya. Dan tidak mengganggu mereka selama mereka memenuhi janji mereka serta tidak melanggarnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man adha dhimmiyan fa'ana khasmuhu yawmal qiyamah." Barang siapa yang menyakiti ahlu zimmah atau kafir zimmi, niscaya aku akan menjadi seteruhnya pada hari kiamat. Hadis ini disebutkan oleh Al-Khatib dalam kitab tarikhnya dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang baik. Tetapi jika mereka melanggar perjanjian dan membatalkannya dengan melakukan suatu perbuatan yang membatalkan perjanjian mereka, maka darah serta harta mereka dihalalkan. Maksudnya mereka melanggar, dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi tidak darah kaum wanita dan anak-anak mereka, karena seseorang tidak boleh dikenakan sanksi hukuman karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Artinya kalau si suami yang melakukan pelanggaran, istrinya dan anaknya tidak akan kena hukuman. Jadi bukan semua dipukul rata. Islam datang sesuai dengan keadilan, ya. Siapa yang melanggar maka itu yang dihukum. Bahkan waktu Nabi SAW menembus Khaybar dan sempat seorang wanita dan beberapa pendeta mereka sepakat untuk memberikan racun di makanan Nabi SAW. Nabi tidak langsung menghukum mereka, tidak langsung menghukum. Padahal pasukan Islam sudah masuk di wilayah Khaybar, ya. Yang terjadi adalah Nabi SAW menunggu ada korban. Pada saat terjadi korban, ada sahabat yang meninggal, barulah kemudian dihukum orang yang meletakkan racun tersebut. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ini yang berhubungan dengan masalah zimmah, yang artinya bagaimana orang-orang kafir yang dibawa perdamaian dengan kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Jadi mereka ada punya hukum-hukum tersendiri dalam masalah